Kita masuk ke soal nomor 20, di mana masih melanjutkan informasi yang digunakan pada nomor 18 sampai 19. Nah, misalnya apabila PR itu adalah harga iga bakar dan PC adalah harga ayam panggang, bagaimanakah fungsi permintaan Isabella terhadap iga bakar? Nah, perlu kita ketahui bahwa fungsi permintaan yang dimaksud dari soal ini adalah fungsi permintaan Marshallian demand, yaitu permintaan yang memaksimumkan utilitas dengan anggaran yang tersedia. Nah, mungkin teman-teman masih asing dengan istilah Marshallian demand karena tidak akan diajarkan di level pengantar untuk ilmu ekonomi mikro, ya. Ini baru diajarkan di intermediate seperti itu. Nah, sebenarnya fungsi permintaan Marshallian itu adalah permintaan yang diturunkan dari utilitas. Jadi fungsi permintaan dari utilitas itu ada dua, ya. Ada Marshallian demand dan ada fungsi Hicksian. Nah, apa yang membedakan antara Marshallian dan Hicksian itu terletak pada tujuannya, ya. Jadi Marshallian demand itu, misalnya Marshallian demand dari barang X, itu dia menyatakan kuantitas permintaan barang X itu dipengaruhi oleh harga barang X, harga barang Y, dan income atau expenditure yang dialokasikan untuk membeli barang, membeli seluruh barang seperti itu. Sedangkan kalau Hicksian demand itu dipengaruhi oleh harga barang X, harga barang Y, dan utility. Oke. Nah, apa perbedaan antara Marshallian dan Hicksian? Nah, Marshallian itu bicara tentang X yang memaksimumkan utilitas. Ketika dia menghadapi harga barang X di level tertentu, harga barang Y di level tertentu, dan jika income-nya itu sebesar sekian gitu. Taruhlah income-nya 10.000, artinya dengan income 10.000, harga barang X sekian, harga barang Y sekian, berapakah X yang akan memaksimumkan utilitas? Kurang lebih itu maksud dari Marshallian demand. Sedangkan kalau Hicksian demand, itu kuncinya adalah di Uber. Uber itu kan berarti utility yang konstan. Artinya dia mau bilang bahwa dengan expenditure di level, dengan utility yang konstan atau utility yang sebesar itu gitu, berapa X yang akan meminimumkan biaya. Oke. Nah, kemarin pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang ini ya, duality optimum, dan kita tahu bahwa pada saat kondisi optimum kombinasi konsumsi itu tidak hanya memaksimumkan utilitas, tapi dia juga meminimumkan expenditure. Memaksimumkan utilitas itu berarti dengan expenditure yang sama, ya, misalnya expenditure-nya 50. Nah, itu bisa menghasilkan berbagai kombinasi utility, taruhlah 10, 15, dan 20. Nah, berarti utility maksimumnya sebesar 20. Nah, untuk mencapai utility 20, itu ada berbagai kombinasi expenditure. Ada 40, ada expenditure yang sebesar 50, ada yang expenditure-nya sebesar 60, dan expenditure-nya 70 misalnya. Nah, berarti 50 ini yang biaya minimum. Artinya kesimpulannya, utilitas maksimum sebesar 20 itu ketika expenditure minimum sebesar 50 dengan X dan Y yang sama, seperti itu. Ya, jadi pada kondisi optimum Marshallian dan Hicksian itu sama sebenarnya. Jadi kalau Marshallian-nya 4X dan 3Y, kombinasinya berarti Hicksian-nya juga 4X dan 3Y. Oke, tapi keduanya menceritakan hal yang berbeda. Nah, kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi permintaan yang dimaksud di soal itu adalah Marshallian demand? Kan kalau sebelumnya kalian belajar fungsi permintaan itu sesederhana ini ya. Misalnya, Q dx sama dengan A min BPX. Atau taruhlah misalnya biar gampang kita ganti ke angka. Misalnya, Q dx, kuantitas permintaan barang X adalah 100 dikurang PX gitu. Karena kita mengasumsikan bahwa kuantitas permintaan barang X itu hanya dipengaruhi oleh harga barang X, di mana faktor-faktor lain dianggap konstan. Jadi konstantanya kan sebesar 100. Jadi variabel yang bisa mempengaruhi kuantitas permintaan barang X selain harga barang X, misalnya harga barang Y, income, dan lain sebagainya, itu dianggap konstan. Jadi kalau income-nya berubah, ceritanya kuantitas permintaan barang X itu tidak berpengaruh. Itu kalau kalian belajar di pengantar mikro atau di matematik ekonomi misalnya. Tapi ketika udah masuk intermediate, kalian akan belajar Marshallian dan Hicksian seperti itu. Oke. Nah, kan ada dua kombinasi nih antara Marshallian dan Hicksian. Kenapa kita bisa yakin bahwa yang diminta itu adalah fungsi permintaan Marshallian, bukan fungsi permintaan Hicksian? Nah, itu juga berkaitan dengan soal sebelumnya. Ya, di soal sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa soal nomor 18 itu kita diminta untuk mencari berapakah kombinasi C dan R yang memaksimumkan utilitas. Dan di nomor 19 itu
Apa yang akan terjadi jika expenditure itu berubah terhadap jumlah C dan R yang akan dikonsumsi seperti itu. Nah, berarti dia lagi bicara tentang maksimum utilitas. Nah, itu sebabnya kenapa kita pakai Marshallian bukan Hicksian. Karena kalau Hicksian itu memang hasilnya harusnya sama ya secara duality optimum, tetapi kalau Hicksian itu goals-nya itu adalah meminimumkan pengeluaran dengan utilitas yang sama gitu. Ya, jadi itu kita mesti yakin kenapa dia fungsi permintaan Marshallian. Nah, karena kita udah tahu nih sekarang fungsi permintaan Marshallian, nah sekarang kita masuk ke dalam fungsi utilitasnya. Nah, sebelumnya saya sempat menyinggung bahwa fungsi utilitas 10R kuadrat C itu adalah fungsi utilitas Cobb-Douglas. Kenapa? Karena fungsi utilitas tersebut memenuhi struktur ini. Ya, jadi ceritanya utility dari mengonsumsi barang pertama, kedua, sampai barang ke N. Itu adalah A dikali X1 pangkat theta 1 dikali X2 pangkat theta 2 sampai X pangkat N dikali theta pangkat N. Nah, ini bisa diubah menjadi A dikali sigma perkalian, simbolnya berbeda dengan sigma penjumlahan, sigma perkalian dari XI pangkat theta I, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat 10 utility-nya, fungsi utility-nya kan 10 R kuadrat C. Nah, berarti 10 ini sebagai A, R kuadrat 2 ini sebagai tetanya si R. Nanti saya akan jelaskan apa makna dari theta. Sedangkan C, ini C pangkat 1. Nah, ini berarti theta dari si C. Barang C, seperti itu. Umumnya, kalau kita bicara fungsi utilitas, ini umumnya ya, tidak selalu ya. Umumnya itu A-nya itu sama dengan 1. Jadi misalnya kalian akan mendapatkan fungsi utility misalnya X pangkat 0,4 dikali Y pangkat 0,6. Seperti itu. Nah, ini A-nya 1, dan kalau dijumlahin parameternya biasanya 1, tapi tidak selalu sama dengan 1. Ya. Penjumlahan parameter itu menunjukkan return to scale dari konsumsi. Dan saya nggak akan jelaskan itu terlalu detail, karena yang penting saya hanya menjelaskan apa yang sebaiknya teman-teman ketahui gitu. Karena teman-teman tidak mempelajari secara lengkap intermediate gitu. Nah, fungsi utility Cobb-Douglas ini akan menghasilkan Marshallian demand seperti ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana asal-usulnya, ini harus menggunakan Lagrange multiplier. Atau sebenarnya cara yang paling simpel adalah kita membuat persamaan ini. MUX per MUY sama dengan PX per PY. Bisa dimodifikasi menjadi MUX per PX sama dengan MUY per PY. Nanti akan dapat hasilnya itu jadi seperti ini untuk Marshallian demand. Oke, nah di sini Marshallian demand-nya adalah misalnya untuk barang I ya, ceritanya X itu adalah barang, I itu adalah X keberapa, jadi misalnya X3 berarti barang ketiga, kalau XI itu barang ke I gitu ya. Nah, jadi Marshallian demand untuk barang I itu adalah parameter theta I dikali expenditure dibagi total parameter, jadi dari theta 1, jadi parameter barang 1 ditambah parameter barang kedua sampai parameter barang ke N, lalu dikalikan dengan PI atau harga barang I. Jadi seperti ini rumusnya. Ya, Marshallian demand adalah theta I dikali E dibagi sigma theta PI. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa fungsi Marshallian Cobb-Douglas itu adalah dipengaruhi oleh expenditure. Ya, expenditure sama income tuh sama, tergantung kita mau pakainya konteksnya apa, expenditure atau income. Jadi Marshallian demand dipengaruhi oleh income atau expenditure dan harga barang I. Nah, padahal sebelumnya saya bilang ya bahwa ceritanya kalau dua barang, misalnya barang X dan barang Y, itu kan harusnya Marshallian-nya PX, PY sama M. Nah, kenapa di sini dia hanya ada PI? Kenapa nggak ada harga barang lain? Nah, karena ini adalah fungsi Cobb-Douglas. Jadi fungsi Cobb-Douglas itu unik. Ya, fungsi Cobb-Douglas. Jadi kalau kalian belajar intermediate microeconomics, nanti kalian akan belajar 4 specific preferences untuk fungsi utility. Nah, fungsi utility yang Marshallian-nya itu tidak ada harga barang lain. Jadi misalnya barang X, Y, Z. Nah, berarti kan harusnya Marshallian PX, PY, PZ sama M gitu kan. Nah, kalau Cobb-Douglas itu cuma PX aja. Nanti kalau untuk barang Y itu PY sama M gitu. Kenapa? Karena di barang Cobb-Douglas itu Marshallian demand itu kan menunjukkan permintaan yang dipengaruhi oleh berbagai variabel. Nah, itu memang tidak dipengaruhi harga barang lain. Nah, untuk menjelaskan secara detail itu kalian harus belajar intermediate microeconomic, makanya saya nggak akan jelaskan. Tapi intinya fungsi Cobb-Douglas itu adalah fungsi ketika utilitas maksimum itu dipengaruhi oleh budget share, bukan oleh harga barang lain. Itu sih kesimpulannya.
Kan rumusnya XI sama dengan theta I dikali E dibagi sigma theta PI. Nah, sederhananya kita anggap aja ceritanya ada ada ini aja ya. Fungsi utilitasnya adalah dua barang, misalnya barang X dan barang Y. Di mana parameter X itu alpha, parameter untuk Y itu beta. Nah, nanti Marshallian demand-nya itu kayak gini. Alpha M atau alpha expenditure dibagi dengan alpha plus beta PX. Ini sederhananya kayak gini. Tapi kalau secara matematis harus ditulis kayak gini, karena kan kita nggak tahu, bisa aja barangnya sampai barang ke N kan. Sedangkan Y Marshallian, karena parameter barang Y itu adalah beta, berarti beta dikalikan M dibagi alpha plus beta dikali PY. Nah, biasanya fungsi utilitas itu asumsinya constant return to scale. Sehingga apa? Sehingga alpha plus beta itu sama dengan 1. Saya nggak akan jelaskan kenapa constant return to scale keseringan, kenapa nggak increasing atau decreasing, dan kenapa umumnya constant itu saya nggak akan jelaskan karena kepanjangan. Ya. Karena biasanya alpha plus beta sama dengan 1, berarti ini bisa disederhanakan jadi alpha M per PX, ini beta M per PY. Nah, itulah sebabnya kenapa saya bisa bilang bahwa parameter theta itu adalah parameter budget share. Kenapa? Kenapa theta itu jadi parameter budget share? Coba kalian perhatikan. X yang memaksimumkan utilitas, kan X Marshallian itu X yang memaksimumkan utilitas, itu adalah alpha M dibagi PX. Nah, coba kalian perhatiin nih. Kan X Marshallian itu adalah alpha M per PX. Ini kan sama aja, berarti PX dikali X Marshallian sama dengan alpha M. Jadi ini harga barang X dikali kuantitas barang X itu adalah expenditure untuk barang X. Nah, expenditure dari barang X adalah alpha dikali income. Berarti alpha itu menunjukkan percentage dari budget atau percentage dari income yang digunakan untuk membeli barang X, sehingga utilitas maksimum pada fungsi Cobb-Douglas akan tercapai ketika ketika konsumsinya itu sebesar budget share-nya. Budget share dari fungsi. Misalnya alfanya 0,3, berarti kondisi optimalnya adalah ketika dia menggunakan 30% income-nya untuk membelanjakan barang X. Dalam konteksnya itu alpha plus beta sama dengan 1 ya. Tapi kalau alpha plus beta tidak sama dengan 1, dia perlu adjustment. Nah, bagaimana kalau fungsi utility-nya sesuai di soal 10 R kuadrat kali C? Nah, berarti Marshallian demand untuk barang R itu adalah seperti ini. Pertama-tama parameternya itu 2, jadi theta dikali E kan, berarti 2E dibagi total parameter. Nah, total parameternya adalah 2 tambah 1, karena parameter C-nya 1, jadi 2 plus 1 PR. Makanya R star yang dipengaruhi oleh expenditure atau income dan harga barang R itu sebesar 2/3 EPR. Sedangkan yang barang C itu adalah 1/3 E dibagi PC. Jadi kesimpulannya adalah pada saat utilitas maksimum, maka 2/3 dari budget digunakan untuk membeli barang R atau iga bakar. Sedangkan sisanya sebesar 1/3 itu harus dialokasikan untuk ayam panggang. Ya, jadi pada saat kondisi utilitas maksimum itu adalah budgetnya boleh berapapun, tapi intinya 2/3 itu harus dialokasikan untuk iga bakar dan 1/3-nya untuk ayam panggang. Oke. Nah, karena anggarannya 1.200.000, berarti jumlah Marshallian demand untuk barang R itu adalah 2 dikali 1.200.000 menggantikan si E dibagi 3 dikali PR. Nah, 2 dikali 1.200.000 itu adalah 2.400.000. 2.400.000 dibagi 3 itu adalah 800.000. Nah, berarti Marshallian demand-nya adalah 800.000 per PR atau 800.000 kali PR pangkat min 1. Nah, karena jawabannya tidak ada yang benar antara opsi A sampai E, maka ternyata keputusannya soal ini dianulir. Tapi kalau seandainya soal ini tidak dianulir atau ada jawaban yang benar, pasti jawabannya adalah 800.000 dikali PR pangkat min 1. Bagaimana jika jawabannya tidak 800.000 dikali PR pangkat min 1, maka kemungkinannya adalah jawaban yang ini. Ya, di mana fungsi Marshallian-nya itu masih menyatakan nilai E. Jadi nilai E-nya belum diubah ke dalam angka seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.